Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Larasati, NIM 202311000073 dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Adam Smith dalam pandangan ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang aset-aset produktif dan faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu atau swasta. Jadi, pemilik perusahaan memiliki kewenangan untuk mengatur dan menentukan jumlah output maupun input yang akan didapatkan. Tokoh pemikir sistem ekonomi kapitalis. Tokoh pemikir sistem ekonomi kapitalis yaitu Adam Smith, tahun 1723 sampai 1790. Lahir di Kirkcaldy, Skotlandia. Ayahnya adalah pengacara dan pengawas keuangan bea nasabah. Di usianya yang ke-14, Adam Smith belajar di Universitas Glasgow. Di tempat tersebut ia belajar filsafat moral, matematika, dan ekonomi politik. Banyak karya monumentalnya yang menjadi rujukan ekonom setelahnya, bahkan sampai sekarang. Dua karya monumental yang berbicara tentang mekanisme pasar adalah The Theory of Moral Sentiments sebagai karya pertamanya yang terbit pada tahun 1759, disusul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations atau lebih dikenal sebagai Wealth of Nation pada tahun 1776. Buku yang meneguhkan ketokohan Adam Smith sebagai founding father atau bapak ilmu ekonomi. Adam Smith memandang bahwa ada sebuah kekuatan tersembunyi yang akan mengatur pasar atau invisible hand. Maka pasar harus memiliki laissez-faire atau kebebasan dari intervensi pemerintah. Pemerintah hanya bertugas sebagai pengawas dari semua pekerjaan yang dilakukan oleh rakyatnya. Filosofi pemikir ekonomi kapitalis menurut Adam Smith. Dasar filosofi pemikir ekonomi kapitalis ini bersumber dari tulisan Adam Smith dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations yang ditulis pada tahun 1776. Dalam bukunya ini, Smith berpendapat bahwa produksi merupakan sumber utama kekayaan suatu negara, yaitu hasil kerjasama tenaga kerja manusia dan sumber-sumber daya. Dengan meningkatnya keterampilan dan efisiensi para tenaga kerja, maka kekayaan akan bertambah sejalan dengan persentase penduduk yang terlibat dalam proses produksi. Jika semakin banyak tenaga kerja yang digunakan, maka akan semakin banyak pula output yang dihasilkan. Akan tetapi, biaya yang dikeluarkan untuk faktor produksi tersebut juga akan meningkat. Tetapi, jika tenaga kerja penduduk yang digunakan memiliki kualitas yang mencukupi, maka dengan jumlah yang sedikit pula, output yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang baik. Ciri-ciri sistem pemikir ekonomi kapitalisme. Yang pertama, kebebasan memiliki harta secara perorangan. Hak milik perorangan merupakan elemen penting kapitalisme. Dalam paham kapitalisme tidak berlaku istilah hak milik berfungsi sosial. Pemberian hak milik secara mutlak akan menciptakan perilaku individu untuk menggunakan semaksimal mungkin sumber daya yang dimiliki dan berdampak pada distribusi pendapatan masyarakat. Yang kedua, persaingan bebas atau free competition. Persaingan bisa terjadi antar produsen dalam menghasilkan produk. Persaingan bisa terjadi antara penyalur produk. Persaingan bisa terjadi antara karyawan untuk mendapatkan pekerjaan. Persaingan bisa terjadi antar pemilik modal dan seterusnya. Yang ketiga, kebebasan penuh kapitalisme identik dengan kebebasan atau liberalisme atau laissez-faire yang dianggap sebagai iklim yang paling sesuai dengan sendi kapitalisme. Yang keempat, mementingkan diri sendiri. Aktivitas individu diyakini tidak akan membawa kekacauan, bahkan sebaliknya, akan membawa kemakmuran bangsa. Yang kelima, harga sebagai penentu. Sistem paham serba bebas atau laissez-faire akan menciptakan keseimbangan baru yang mampu membawa kepada kemakmuran masyarakat. Yang keenam, campur tangan pemerintah minimum.
Doktrin laissez-faire, sistem ekonomi merupakan orde alamiah atau natural order yang tunduk pada hukum alam atau natural law. Campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi akan menghambat proses pengaturan diri atau self-regulation. Pilar-pilar sistem ekonomi kapitalis. Sistem kapitalis adalah suatu sistem yang menyadarkan diri sepenuhnya pada 1. Hak milik swasta atau private property. Lembaga ini merupakan elemen pokok dari kapitalisme. Ia menjamin bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mencapai barang-barang ekonomi dan penggunaannya, dan apabila perlu menjualnya. Yang kedua, dibina oleh tangan yang tak terlihat atau the invisible hand. Prinsip tersebut menyatakan bahwa untuk mencapai hal yang terbaik untuk masyarakat, setiap individu dalam sebuah masyarakat kapitalistik dimotivasi oleh kekuatan-kekuatan ekonomi, sehingga ia akan bertindak sedemikian rupa untuk mencapai kepuasan terbesar dengan pengorbanan atau biaya yang sekecil-kecilnya. 3. Individualisme ekonomi laissez-faire. Pernyataan ini menjadi kata kunci kapitalisme, dalam arti bahwa tiada intervensi pemerintah akan menyebabkan timbulnya individualis ekonomi dan kebebasan ekonomi. Intervensi pemerintah dibatasi pada aktivitas-aktivitas tertentu. 4. Persaingan dan pasar-pasar bebas atau free market competition. Prinsip bekerjanya mekanisme pasar menyebabkan terjadinya persaingan. Persaingan terjadi antara penjual barang-barang yang serupa untuk menarik pembeli, antara pembeli untuk mencapai barang-barang yang mereka inginkan, antara pekerja untuk memperoleh pekerjaan, antara pihak majikan untuk memperoleh pekerjaan, antara pembeli dan penjual sumber-sumber daya untuk mencapai syarat yang sebaik-baiknya. Negara penganut sistem ekonomi kapitalis. Sebagai paham yang menjunjung tinggi individualisme, kapitalis memang dekat dengan negara-negara maju di wilayah barat. Meski kontroversial, banyak negara maju di dunia yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, Amerika Serikat, yang kedua, Inggris, yang ketiga, Jerman. Perbedaan sistem pemikiran ekonomi kapitalis, sosialis, dan Islam. Yang pertama, dalam konsep kebebasan, sistem pemikiran ekonomi kapitalisme menyebabkan setiap individu berhak untuk mendirikan, mengorganisir, dan mengelola perusahaan yang diinginkan. Pemerintah tidak boleh ikut campur tangan dalam semua kegiatan ekonomi, sehingga mereka memiliki kewenangan penuh dalam mengatur harta kekayaannya. Sedangkan sistem ekonomi sosialisme yaitu semua bentuk produksi dimiliki dan dikelola oleh negara. Semua keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dan pada sistem ekonomi Islam memberikan kebebasan individu untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kebebasan bukan mutlak, tetapi diiringi dengan nilai-nilai syariat. Yang kedua, dalam konsep hak terhadap harta, sistem pemikiran ekonomi kapitalisme menjadikan setiap individu dapat memiliki harta secara perorangan, membeli, menjual hartanya menurut kehendaknya tanpa batas. Individu mempunyai kuasa penuh terhadap hartanya dan bebas menggunakan sumber-sumber ekonomi menurut cara yang dikehendaki. Sedangkan pemikiran ekonomi sosialisme yaitu individu secara perorangan tidak mempunyai hak untuk memiliki dan memanfaatkan sumber-sumber produksi. Di dalam sistem ini tidak ada yang namanya hak milik perorangan. Hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan hasil produksi tidak diperbolehkan. Dan pada sistem ekonomi Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Islam memberikan kepada individu hak kepemilikan perorangan dan hak untuk menikmati kekayaannya. Islam mengikat hak tersebut dengan ikatan moral supaya kekayaan tidak menumpuk pada satu kelompok, misalnya kewajiban membayar zakat. Yang ketiga, dalam konsep pemanfaatan ekonomi,
Sistem pemikiran ekonomi kapitalisme memiliki persaingan bebas yang mengakibatkan munculnya semangat persaingan di antara individu-individu, menimbulkan ketidakselarasan dalam masyarakat. Kekayaannya dimiliki oleh sebagian kecil individu. Mereka akan menggunakannya untuk kepentingan diri sendiri dan akan mengorbankan kepentingan masyarakat semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu. Sedangkan ekonomi sosialisme menyatakan bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan, dan pada sistem ekonomi Islam mengakui ketidaksamaan ekonomi diantaranya orang per orang dalam batas-batas yang wajar dan adil. Adanya orang kaya dan miskin dalam kehidupan merupakan sunatullah. Orang kaya mempunyai kewajiban menyerahkan sebagian hartanya kepada orang miskin dalam bentuk zakat. Yang keempat, dalam konsep distribusi kekayaan. Dalam sistem pemikiran ekonomi kapitalisme, kekayaan dan alat-alat produksi menumpuk pada sekelompok tertentu saja, yakni orang yang mempunyai kekuasaan dan modal yang besar. Sedangkan dalam pemikiran ekonomi sosialisme, yaitu seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan bertumpu kepada negara atau masyarakat keseluruhan. Dan pada ekonomi Islam, mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu saja. Ia menganjurkan distribusi kekayaan semua lapisan masyarakat. Konsep dari ekonomi kapitalis, di mana sumber kekayaan itu sangat langka dan harus diperoleh dengan cara bekerja keras, di mana setiap pribadi boleh memiliki kekayaan yang tiada batas untuk mencapai tujuan hidupnya. Dalam sistem ekonomi kapitalis, perusahaan dimiliki oleh perorangan, terjadinya market atau pasar, dan terjadinya demand and supply atau mekanisme pasar adalah ciri khas dari ekonomi kapitalisme. Kelebihan dan kekurangan sistem pemikiran ekonomi kapitalisme. Yang pertama, kelebihan sistem pemikiran ekonomi kapitalisme. A. Penganut mazhab kapitalis menyatakan bahwa kebebasan ekonomi dapat membuat masyarakat memiliki banyak peluang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. B. Persaingan bebas di antara individu akan mewujudkan tahap produksi dan tingkat harga pada tingkat yang wajar dan akan membantu mempertahankan penyesuaian yang rasional di antara kedua variabel. Persaingan akan mempertahankan keuntungan dan upah pada tingkat yang sederhana. C. Para ahli ekonomi kapitalis menyatakan bahwa motivasi untuk mendapatkan keuntungan merupakan tujuan yang terbaik sebanding dengan tujuan yang memaksimumkan hasil. Yang kedua, kelemahan ekonomi kapitalis. A. Persaingan bebas yang tidak terbatas mengakibatkan banyak keburukan dalam masyarakat apabila ia mengganggu kapasitas kerja dan sistem ekonomi, serta munculnya semangat persaingan di antara individu. B. Adanya perbedaan yang radikal atau jelas antara hak-hak majikan dan pekerja. Penerima upah tidak mempunyai kesempatan yang sama dengan saingannya, sehingga ketidakadilan ini memperdalam gap atau jurang antara yang kaya dan miskin. C. Sistem ekonomi kapitalis di satu pihak memberikan seluruh manfaat produksi dan distribusi di bawah penguasaan para ahli, yang mengesampingkan masalah kesejahteraan masyarakat banyak dan membatasi mengalirkan kekayaan di kalangan orang-orang tertentu saja. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.